ruangan ini, mari siapkan hati dan pikiran kita untuk masuk ke dalam ibadah pada kesempatan ini. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Di dalam segala hal, janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Ada pelangi di setiap padang, dan ada tawa di setiap air mata. Ada berkat di setiap cobaan, dan jawaban di setiap doa. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah, Tuhan yang bela. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Mari kita persiapkan diri kita untuk bersekutu bersama. Tuhan memanggil kita untuk beribadah kepadanya, dan kita mau merayakan ini di dalam pertemuan yang besar ini, di dalam ibadah kita. Sebelum kita mulai ibadah, mari kita beri salam kanan kiri. Tuhan memberkati, Tuhan mengasihi kita. Puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan.
Tuhan memberkati kita semua. Haleluya. Dengarlah firman Tuhan. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan milik dialah kita umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya dan kebenarannya tetap turun-temurun. Saya jemput Bapak Ibu untuk bangkit berdiri bersama-sama. Pertolongan kita datangnya dari Tuhan Allah pencipta langit dan bumi. Turunlah atas kita sekalian anugerah, rahmat dan berkat-Nya menyertai kita, memberkati kita pada ibadah pagi ini. Haleluya. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Yang di atas shalom. Selamat pagi Bapak dan Ibu semuanya. Sungguh kita membawa ucapan syukur kita pagi hari ini. Karena anugerah Tuhan tidak pernah terbatas buat Bapak Ibu dan saya. Bersediakah Bapak Ibu pagi hari ini kita mau berterima kasih atas kebaikan Tuhan yang tidak pernah berhenti. Kita sehat, hari ini kita kuat. Kita bisa ada di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita mau berterima kasih sama-sama di hadapan Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih buat kasih. Sungguh mulia, tulus dan sempurna mengasihiku. Pengorbanan di Kalvari, sungguh berharga, Kau tebus dosaku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Kasih Tuhan tak bersyarat, tak seperti cinta yang ada di dunia. Selalu memberi lebih dari yang layak ku terima di hidupku. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan
tempat ini Tuhan, kami bersama umat-Mu, kami merendahkan diri kami di hadapan-Mu. Buat segala kasih setia-Mu yang tidak pernah berhenti atas kami. Sembah puji hormat kami. Terima kasih Tuhan, Engkau begitu baik buat kami. Apapun yang kami hadapi saat ini, kami mau tetap katakan, Engkau baik dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Segala puji hormat kami ya Tuhan atas kebaikan. Kami bersyukur untuk kesempatan yang masih Tuhan berikan kepada kami. Seberapapun kami yang ada, kami membawa hati kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa, kami berterima kasih. Mari jemaat Tuhan yang diberkati, sama-sama kita mau katakan amin. Tetap berdiri Bapak Ibu, karena kita mau menyanyi, memuji Allah kita yang hidup. Amin. Haleluya. Mari katakan dengan semangat, kami mau menyanyi buat Engkau Tuhan. Kami mau katakan Engkau luar biasa. Mari katakan sama-sama. Puji Tuhan, bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat, bersoraklah nyanyi, puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Anugerahnya bagiku, kasih-Nya dicurahkan. Sambutlah Dia, juru selamat, bersoraklah, bersoraklah, nyanyi puji Tuhan. Bangun baik kudusnya. Di tempat ini Yesus telah hadir, kemuliaan Tuhan dinyatakan. Oh, sukacita, bangun baik kudusnya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Persembahkanlah seluruh hidupku bagi kemuliaan-Nya. Nyanyi, haleluya. Saya rindu sekali mengajak Bapak Ibu untuk tetap berdiri. Bapak Ibu, kita punya Allah yang dahsyat, amin. Tepuk tangan buat Allah kita, sebab kita punya Allah yang dahsyat. Kami mau sembah Engkau Tuhan dengan sepenuh hati, karena kami punya Allah yang dahsyat, Allah yang luar biasa. Mari Bapak Ibu semangat, kita mau katakan sama-sama. Dari utara ke selatan, terdengar pujian bagi Allah. Dari barat sampai ke timur,
Saya persilakan Bapak Mingus. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, berhubung dengan Saudara Stephen Adrian yang mengundurkan diri sebagai majelis, maka kemudian pilihan selanjutnya yang menaik jadi majelis adalah Bapak Muji Hartono. Oleh karena itu di dalam ibadah yang pertama ini saya ingin bersama dengan hamba Tuhan melantik dan mendoakan Pak Muji Hartono. Sebelumnya saya akan membacakan mengenai surat keputusan. Surat keputusan Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus nomor 1 3 MJK Giagu 9 2024 tentang pengangkatan diaken Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus menimbang perlu diterbitkannya surat keputusan mengenai pengangkatan diaken Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus demi pelaksanaan tertib administrasi yang bertanggung jawab. Mengingat tata gereja Sinodegia Tata Dasar bab 7 pasal 16 dan 17 tentang jabatan dan pejabat gerejawi dan tata tertib bab 4 pasal 19, pasal 25 dan pasal 26 tentang penatua dan diaken. Memperhatikan rapat majelis 1 Agustus 2024 dan hasil pemilihan majelis oleh Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus tanggal 11 Agustus 2024 memutuskan mengangkat dan menetapkan nama-nama di bawah ini, beberapa nama majelis sudah disebutkan, untuk bertugas sebagai diaken-diaken di bidang pelayanan Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus
2, diaken membantu gembala jemaat dan pendeta dalam pelayanan administrasi keuangan, ibadah, sarana prasarana dan pelayanan serta tugas pelayanan lainnya di bawah bimbingan dan arahan gembala jemaat. Keputusan ini berlaku sejak tanggal pelantikan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan pada surat keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Kudus pada tanggal 1 September 2024 Majelis Gereja Isa Al-Masih Jemaat Kudus. Gembala Jemaat Pendeta Dr. Mingus Minato THM dan Sekretaris sekarang Agus Suyanto Sarjana Ekonomi. Pak Muji Hartono akan menempati di bidang PAJ, pembinaan anggota jemaat dan bidang KP. Oleh karena itu saya meminta Pak Muji boleh maju ke depan untuk didoakan dan para hamba Tuhan saya undang untuk maju ke depan. Kita akan mendoakan bersama-sama Pak Muji. Jemaat saya undang bangkit berdiri bersama-sama. Tuhan, kami bersyukur bahwa Engkau telah mengutus diaken-diaken. Dan pada ibadah yang pertama ini kami mau mendoakan Pak Muji Hartono yang sudah Engkau panggil untuk menjadi diaken. Perlengkapi dia dengan karunia-karunia dari tempat yang tertinggi. Berilah ketulusan, kecerdikan, hikmat Tuhan, kuasa Roh Kudus, dan dia boleh menjadi majelis yang baik, yang mengasihi domba-dombanya, yang sungguh-sungguh melayani dengan sepenuh hati dan bekerja bersama-sama dengan tim majelis yang lainnya. Kami bersyukur sebagai jemaat Tuhan, Engkau telah mengutus Pak Muji Hartono. Sebagai hamba-hamba Tuhan, mari kita menumpangkan tangan di atasnya. Kami menumpangkan tangan ke atas Pak Muji sebagai tanda bahwa berkat dari Allah Trinitas, Bapa, Putra, dan Roh Kudus menyertai Pak Muji, memberkati pelayanannya mulai dari sekarang sampai pada tugas akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Jemaat silakan duduk. Pak Muji boleh menghadap ke depan. Kita memberikan tepuk tangan untuk Tuhan memberkati. Ya, saya serahkan kepada song leader. Mari silakan duduk. Terima kasih Pak. Selamat bertugas Bapak Muji, Tuhan memberkati. Bapak Ibu menyambut kebenaran firman Tuhan, perjamuan kudus, mari sama-sama kita siapkan hati kita. Satu pujian yang akan memberkati kita sama-sama pagi ini. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu tidak pernah terbatas buat kami semua. Ada tempat
Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Kami bersyukur bahwa Engkau telah memanggil kami di dalam ibadah yang kudus ini. Kami tidak merancang ibadah ini karena keinginan kami, tetapi Engkaulah yang memanggil kami untuk bersekutu denganmu, bersekutu dengan saudara-saudara seiman, untuk memuji, untuk memuliakan Tuhan. Oleh karena itu kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Lawatlah kami dengan kuasa firman-Mu, dengan Roh Kudus-Mu, dan buatlah kebangunan rohani di dalam hidup kami supaya kami semakin mengasihi Engkau, menjadi murid-murid Kristus yang sejati, dan Engkau sendiri yang membuka pikiran dan hati kami. Pakailah hamba-Mu yang penuh dengan kelemahan ini, sembunyikanlah di dalam salib Tuhan. Terpujilah nama Tuhan, kami bersyukur, kami memuliakan Tuhan. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, puji Tuhan. Bulan ini judul khotbahnya adalah tentang disiplin rohani, ya. Kita akan membicarakan mengenai disiplin rohani. Mari kita belajar bersama-sama di dalam Mazmur. Pada pagi hari ini judul khotbahnya adalah merenungkan firman Tuhan. Disiplin rohani, merenungkan firman Tuhan. Mazmur pasal 119 ayat 97. Saya akan membacakannya untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Mazmur 119 ayat 97. Betapa ku cintai Taurat-Mu, aku merenungkannya sepanjang hari. Oh, how I love your law, katanya. I meditate on it all day. Aku merenungkannya sepanjang hari. Sebagai murid-murid Kristus, kita mesti menerima, kita yang sudah menerima anugerah keselamatan dari Allah, kita mesti meresponnya dengan sungguh-sungguh. Karena anugerah keselamatan yang Tuhan berikan kepada kita adalah anugerah yang mahal. Seorang pendeta yang bernama Pendeta Dietrich Bonhoeffer dari Jerman berkata begini, grace is free, but it is not cheap. Anugerah itu diberikan secara gratis. Diberikan secara bebas kepada kita semua. Tetapi anugerah itu bukan anugerah yang murahan. Ini anugerah yang mahal. Keselamatan Allah melalui Kristus di kayu salib itu adalah anugerah yang mahal. Oleh karena itu sebagai murid-murid Kristus, saya sebagai murid Kristus, Bapak Ibu sebagai murid Kristus mesti merespon anugerah yang mahal itu dengan sungguh-sungguh. Grace is free, but it is not cheap. Mahal tetapi tidak murah. Ini anugerah yang mahal. Kristus mati di kayu salib menebus kita dengan darahnya yang mahal. Firman Tuhan berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia. Bukan dengan barang yang fana, bukan dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan bercacat celah. Pengorbanan Tuhan Yesus Kristus di kayu salib adalah
pengorbanan yang mahal supaya kita beroleh keselamatan Allah yang besar. Barang siapa percaya menerima Dia, maka tidak akan binasa, tetapi beroleh hidup yang kekal. Kita yang percaya, murid-muridnya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sejak kita percaya, menjalani kehidupan ini sampai kepada kehidupan sesudah kematian nanti, kita sudah diselamatkan oleh anugerah Kristus yang mahal. Kalau Dia telah menebus dosa-dosa saya, kalau Dia telah menebus dosa-dosamu, pelanggaran-pelanggaranmu, kita tidak boleh menjalani kehidupan kekristenan kita asal-asalan. Seenaknya saja. Dosa sedikit tidak apa-apa. Hidup di dalam kenajisan ini nanti bisa dimengerti. Tidak boleh. Tidak boleh hidup asal-asalan. Tidak boleh seenaknya saja. Kita sudah ditebus oleh harga yang mahal, darah Kristus. Maka pengiringan kita mesti sungguh-sungguh. Kita tidak boleh terus membiarkan dosa-dosa, pelanggaran-pelanggaran menguasai kita. Kita harus melihat kepada salib Kristus. Dia sudah menebus saya. Saya tidak boleh seenaknya. Saya sungguh-sungguh mau menjadi muridnya yang sungguh-sungguh mau hidup kudus dan berkenan kepadanya. Tuhan Yesus telah menebus kita dengan darahnya yang mahal. Maka kita meresponnya dengan penyerahan diri yang sepenuhnya. Kita mau menunjukkan bahwa kita mau mengikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kita mau menunjukkan bahwa kita mau memikul salib sungguh-sungguh. Biarpun salibnya berat Tuhan, tetapi saya mau ikut Engkau Tuhan. Biarpun dunia ini begitu banyak pencobaan dan ujian, I will follow you ya Tuhan. Aku mau ikut Engkau. Aku mau memikul salib, menyangkal diri karena anugerah-Mu begitu mahal. Seperti sebuah lagu dalam bahasa Inggris berkata, I will follow him wherever he may go. I will follow him. Mengiring dia kemana saja dia pergi. Tidak ada lautan yang terlalu dalam. Tidak ada gunung yang begitu tinggi mampu menjauhkanku. I will follow him. Lagu ini mirip dengan sebuah tekad dari anak yang terhilang. Yang diceritakan di dalam Injil Lukas. Anak yang terhilang itu kembali kepada Bapa. Karena Bapa menyambutnya. Dan anak yang hilang itu berkata, Bapakku, aku telah berbuat dosa terhadap surga. Dan terhadap Bapa aku tidak layak disebut anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Ini tekadnya. Tuhan, Kau mau tempatkan saya di mana saja. Kalau Engkau sudah panggil saya menjadi murid Kristus, Tuhan, aku mau Engkau yang mengatur hidupku. Engkau yang menuntun jalanku. Sama seperti anak yang terhilang berkata, jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Bapa mau aku seperti apa? Jadikanlah itu. Untuk menjadi murid Kristus, berarti kita harus memiliki tekad yang baru. Tekad yang kuat, tidak boleh asal-asalan, tidak boleh seenaknya saja.
Tahukah kita bahwa kata murid di dalam bahasa Inggris itu disebut disciple. Berhubung dengan kata disiplin. Ya, kata murid itu berhubung dengan kata disiplin. Kata disiplin itu dikenal di dunia militer, di dunia olahraga, di dunia perusahaan. Saya punya teman bekerja di perusahaan Jepang. Dia bercerita kepada saya, Pak, saya kalau bekerja di perusahaan Jepang, tidak boleh saya itu kalau menuju ke divisi ini atau ke kantor ini, saya jalannya santai, enggak boleh. Orang Jepang enggak mau. Jalan harus cepat. Menunjukkan kesiapan, menunjukkan kedisiplinan. Enggak boleh kelelar-kelelar. Ini seperti orang enggak punya semangat, enggak punya kerja. Kok mau meeting di sana, cepat kalau perlu lari ke sana. Kata para pemimpin perusahaan Jepang itu. Disiplin itu ada di mana-mana, di dalam hidup rohani, di dalam mengikut Tuhan. Sebagai murid Kristus kita juga butuh disiplin. Tidak ada males-malesan kalau mau bertumbuh menjadi murid Kristus kita butuh disiplin. Mau jadi murid Kristus yang sungguh-sungguh perlu disiplin, disiplin rohani. Kita menerima anugerah penebusan Tuhan, kita meresponi dengan disiplin, disiplin rohani. God working in, Allah berkarya di dalam diri saya. Man working out. Manusia mengerjakan melalui hidupnya. Tuhan sudah berkarya di dalam hidup kita. Kita harus mengerjakannya itu keluar dari hidup kita. Dosa-dosa sudah mewabah di dalam kehidupan manusia. Keinginan daging, keinginan mata, keinginan dunia semuanya berasal dari hawa nafsu. Berasal dari kebodohan manusia. Berasal dari tipuan kuasa-kuasa kegelapan. Dosa-dosa merambat kemana-mana. Masuk di dalam kehidupan pribadi. Dosa ada di dalam kehidupan keluarga. Dosa meluas di kehidupan masyarakat. Walaupun anugerah Kristus sudah menyelamatkan kita, tapi kita masih harus bergumul dengan dosa-dosa. Kita masih harus berjuang melawan kedagingan kita, keinginan mata kita, keinginan dunia ini kita masih harus berjuang. Kita butuh anugerah, tapi kita juga butuh semangat. Menjadi murid Kristus, kita masih sering dikuasai oleh ego kita. Sedikit-sedikit aku yang berpusat. Ya, ini kepunyaanku. Aku maunya seperti ini. Emangnya apa? Saya maunya seperti ini Tuhan. Ini hidupku. Kita berpusat kepada diri kita secara berlebihan. Dan melihat kepada salib Kristus, pusatnya kepada diri kita sendiri. Kita sering dikuasai oleh ego kita masing-masing. Ego kita pusatnya jadi diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita sering dikuasai oleh benda. Uang, benda-benda yang menarik. Teknologi, HP kita, kalau buka HP lama sekali. Nonton televisi lama sekali. Kita dikuasai oleh benda-benda. Pikiran kita, materi.
pikiran kita, bagaimana saya bisa mendapat hidup yang mewah. Kita dikuasai oleh benda-benda kita, tidak lagi dikuasai oleh Kristus. Dikuasai oleh ego, dikuasai oleh benda-benda. Dan yang ketiga, kita dikuasai oleh orang-orang lain. Orang-orang lain sering menjadi momok tertentu atas kesadaran hidup kita. Kita dipengaruhi padahal pengaruhnya itu negatif. Kita dibawa ke sana, kita ikut saja. Kita tidak punya prinsip di dalam hidup kita. Kita ditentukan oleh ego kita, oleh benda-benda, oleh orang lain. Kehidupan kita sering menjadi lemah, tidak tahan cobaan, tidak tahan ujian. Oleh karena itu kita sebagai murid-murid Kristus membutuhkan disiplin-disiplin rohani. God working in, man working out. Allah mengerjakan sesuatu di dalam diri kita, anugerahnya yang besar. Kita harus mengerjakan keluar anugerah itu melalui hidup kita, kata-kata dan perbuatan kita. Disiplin rohani itu apa saja? Sepanjang bulan ini kita akan membahas mengenai disiplin rohani. Yang pertama, merenungkan firman Tuhan. Beribadah secara rajin. Setiap minggu harus mendisiplin diri. Jangan dikalahkan sama hobi atau karena hal yang lain. Saya harus mendisiplin. Ini harinya Tuhan. Saya pergi. Saya harus menyembah Tuhan. Memuliakan Tuhan. Saya harus punya waktu untuk menyembah Tuhan. Saya harus punya waktu untuk berdoa. Disiplin berdoa. Sebelum memulai sesuatu berdoa. Saya harus melatih diri untuk berpuasa. Itu disiplin rohani. Murid-murid Kristus mempraktikkan disiplin rohani supaya apa? Supaya bisa mengalahkan kedagingan. Supaya bisa mengalahkan keinginan mata. Supaya bisa mengalahkan keinginan dunia. Supaya bisa melawan kuasa kegelapan. Salah satu disiplin rohani yang disebut oleh pemazmur yaitu merenungkan Taurat Tuhan. Merenungkan firman Tuhan, meditasi, merenungkan firman Tuhan, membaca, mendengarkan. Maka pemazmur berkata, oh how I love your love. Oh Tuhan, betapa aku mencintai firman-Mu. Betapa aku cintai Taurat-Mu. Aku merenungkannya sepanjang hari. Jadi murid-murid Kristus itu mesti mencintai firman Tuhan. Merenungkannya. Murid-murid harus menyediakan waktu untuk membaca kitab suci. Sediakan waktu. Entah sebelum tidur malam atau bangun pagi. Sediakan waktu. Betapa ku cintai Taurat-Mu ya Tuhan. Jadi harus mendisiplin diri kalau tidak malas. Baca firman Tuhan. Kalau sudah matanya rabun, ada bentuknya mendengarkan firman Tuhan yang bisa diputar melalui HP. Murid-murid Kristus harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam sepanjang hari supaya firman-Nya itu menuntun. Roh Kudus menuntun. Kita merenungkan itu bagaimana? Merenungkan Tuhan, saya mau melakukan keinginan daging. Oh Tuhan, firman-Mu berkata seperti ini.
saya marah. Tuhan firman-Mu berkata, stop, tidak boleh marahmu berkepanjangan. Matahari sudah terbenam, masih saja marah. Terus merenungkan firman Tuhan. Cari rezeki ini jalannya benar enggak? Tuhan, benar enggak Tuhan? Secara etika, secara moral, engkau meniti karirmu di perusahaan. Langkah-langkah saya sudah benar atau tidak? Atau saya ikut-ikutan, sikut sana, sikut sini. Yang penting saya bisa naik ke atas. Perlu mendisiplin diri. Murid Kristus harus mendisiplin diri membaca kitab suci. Kalau engkau belum paham perjanjian lama, mulai perjanjian baru. Sediakan waktu. Ada kelompok-kelompok membaca kitab suci yang mungkin bisa menolong kita untuk memacu diri kita. Supaya kita merenungkan firman Tuhan. Tuhan, saya mau merenungkan firman-Mu. Jangan habiskan waktumu di HP, di TikTok, di medsos. Tapi kau tidak menyediakan sama sekali waktu untuk mendisiplin dirimu dalam merenungkan firman Tuhan. Dan masalah-masalah di masyarakat modern itu banyak sekali. Yang pertama adalah soal noisy, kebisingan. Ada banyak suara-suara di sekitar kita. Bising, hidup kita ini dipenuhi dengan kebisingan. Bising suara-suara di kantor. Bising dengan situasi sosial politik. Bising dengan prediksi-prediksi ekonomi. Bising dengan peperangan-peperangan yang ada di dalam dunia ini kita dengar. Karena noisy itu, karena kebisingan itu. Kita tidak lagi mendengarkan suara Tuhan. Kebisingan-kebisingan itu yang masuk di dalam pikiran. Mempengaruhi hidup kita. Masalah modern yang kedua adalah hurry. Buru-buru. Semua pengen menjadi buru-buru mengerjakan ini, kegiatan ini, mengikuti banyak acara, aktivitas. Tanpa kita sadari kita dikepung sama berjibun aktivitas-aktivitas yang ada. Yang ketiga masalah orang modern itu crowd, kerumunan. Kita acap kali ditentukan oleh suara dari banyak orang. Dari orang-orang di dekat kita mempengaruhi kita ini. Bukan firman Tuhan yang mempengaruhi kita, tetapi suara-suara dari kerumunan itu mempengaruhi kita. Perhatikan hidup Yesus setiap pagi. Dia mengambil waktu untuk berdoa. Menghadap Bapa. Getsemani menjadi contoh yang nyata. Dia ambil waktu, dia dengar suara Bapa. Dia tidak mau dengar suara kerumunan-kerumunan yang begitu banyak itu lebih dulu. Dan masalah orang modern yang keempat adalah busy, sibuk. Kita punya banyak agenda untuk melakukan ini dan itu. Traveling ke sana, ini tanggal merah kita bisa pergi ke sana. Kita buat bisnis plan yang baru. Kita bisa buat pendekatan-pendekatan yang baru. Kita buat dagang, kita melakukan hobi bersama, naik sepeda, panjat gunung. Oh, kita orang-orang modern itu dikepung dengan busy. Kesibukan-kesibukan. Alih-alih merenungkan firman Tuhan. Mengambil waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Mengapa Yesus memuji Maria daripada memuji Marta? Marta begitu sibuk sekali melakukan ini, pergi ke dapur, ambil bumbu-bumbu, barang-barang yang mau dimasak, kita mau siapkan ini. Tapi Maria mengambil waktu yang pertama dan yang terpenting, duduk di kaki
Yesus. Murid-murid Kristus mesti belajar mendisiplin hidup. Merenungkan firman Tuhan. Tujuannya apa? Tujuannya supaya mendengarkan suara Tuhan melalui kitab suci. Jangan dikepung sama buru-buru, kesibukan, kerumunan, kebisingan yang ada. Sediakan waktu untuk merenungkan firman Tuhan. Janji sama diri sendiri, mulai hari ini saya mau membaca kitab suci, merenungkan firman Tuhan sepanjang hari. Waktu Yosua menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel ke tanah Kanaan, Tuhan berkata kepada Yosua, renungkanlah kitab Taurat siang dan malam, supaya engkau bertindak dengan seksama, sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan jaya. Murid-murid Kristus dipanggil untuk mempraktikkan disiplin rohani. Renungkan firman Tuhan, bermeditasilah. Dengarlah suaranya yang lembut. Dengarlah sampai kedalaman hatimu. Bukalah telinga rohani. Bukalah hati yang luas. Dengarkan suaranya. Jangan dikuasai oleh ego, benda-benda, dan orang-orang lain. Dengarkanlah dia, karena dia mau bersekutu dengan kita. Dia mau panggil kita. Dia mau supaya kita menjadi murid-muridnya. Dia mau supaya kita menyongsong kerajaannya dengan sukacita. Dia mau supaya kita menang. Sebagai murid-murid Kristus tidak dikalahkan oleh keinginan daging, keinginan mata, dan keinginan dunia dan di bawah kuasa kegelapan. Oh, how I love your law. I will meditate on it all day. Oh Tuhan, ku cintai Taurat-Mu. Aku akan merenungkannya itu sepanjang hari. Milikilah disiplin rohani ini. Renungkanlah firman Tuhan sepanjang hari. Amin. Pemusik, tolong maju ke depan. Singer dan song leader mungkin bisa menolong juga. Kita akan menyanyikan lagu Kasih Allahku sungguh telah terbukti. Sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti kasih-Mu. Kasih Allahku, kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika Dia serahkan anaknya. Kasih Allah mau berkorban bagi kau dan aku. Tak ada kasih seperti bersyukurlah, bersyukur.
karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, 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 bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan. Tidak hanya berkat yang kami terima ya Bapa, tetapi kami harus belajar untuk mendisiplinkan diri kami ya Bapa sebagai murid-murid-Mu. Karena anugerah-Mu itu begitu berarti, begitu berharga di dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajar kami Tuhan untuk kami memiliki komitmen hidup disiplin ya Bapa. Kami boleh merenungkan firman Tuhan, kami boleh merenungkan setiap hari, setiap saat Tuhan di dalam kehidupan kami ya Bapa. Sehingga kami boleh mendengar suara-Mu di dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan, di saat kami merenungkan firman-Mu, di saat kami mendisiplinkan rohani kami ya Bapa, kami akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan. Berkati kami semua, jemaat-Mu yang hadir pagi hari ini ya Bapa. Sehingga kami memiliki satu komitmen mulai hari ini Bapa, mulai saat ini untuk kami boleh merenungkan firman Tuhan sepanjang umur hidup kami. Berkati Pak Minggus Tuhan yang telah membawakan firman Tuhan pada pagi hari ini ya Bapa. Pakai beliau lebih lagi di dalam kehidupannya menjadi berkat untuk jemaat di tempat ini khususnya dan untuk setiap orang yang beliau temui. Berkati keluarga dan pelayanannya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur, kami juga siap untuk menyambut perjamuan kudus pada pagi hari ini di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Mari kita persiapkan diri kita untuk menerima roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Kristus. Apakah ada yang belum mengambil roti dan anggur? Kalau ada bisa angkat tangan, nanti majelis akan melayani Bapak Ibu sekalian. Di atas apakah ada? Puji Tuhan, sudah semua menerima ya. Yang di sisi kanan, saya ada yang belum? Ya. Tolong bisa majelis melayani. Oke, terima kasih. Mari kita persiapkan diri kita. Ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap syukur, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Kemudian ia mengambil cawan, mengucap syukur lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Saya undang Bapak Ibu majelis untuk maju ke depan bersama para rohaniawan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, saya ajak untuk berdiri bersama-sama. Kita nyanyikan bersyukur, bersyukur, rapnya saja.
bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Amin, haleluya. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Kita nyanyikan sekali lagi bersyukur dengan sepenuh hati. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah. Selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Selama hidupku, selama hidupku ku sembah Kau Tuhan. Mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Bukankah ini roti yang melambangkan tubuh Kristus? Pengorbanannya mahal. Dia yang tidak bercacat celah, tidak bernoda, mati. Mengorbankan dirinya untuk menebus dosa-dosa kita, pelanggaran-pelanggaran kita. Dan kita bersyukur karena kita menjadi murid-muridnya. Kita bersyukur sejak kita percaya kita beroleh hidup kekal. Lihatlah kepada Kristus yang telah berkorban bagi kita. Roti ini melambangkan tubuh Kristus yang berdarah, yang terluka, yang karena cintanya kepada kita. Dan mari kita pecah-pecahkan. Kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari kita angkat cawan. Bukankah anggur ini melambangkan darah Kristus? Darah yang menyucikan dosa-dosa kita. Segala pelanggaran-pelanggaran di masa lalu. Dosa-dosa kita bahkan sampai sekarang ini kalau kita mengaku kepadanya. Kita hatinya hancur, jiwa kita remuk, kita mengaku, kita diampuni. Kita dikasihi oleh Tuhan. Ini darah Kristus yang menghapus dosa-dosa dunia. Dosa-dosa kita. Tangan kiri Bapak Ibu, kalau ada bagian tubuh yang sakit tempelkan. Tubuh dan darah Kristus bukan saja obat bagi kekekalan jiwa, tetapi bagi kesembuhan, bagi mujizat Tuhan terjadi, bagi pemulihan, bagi recovery batin dan fisik. Sembuh di dalam nama Yesus Kristus. Pulih. Sembuh. Kau imani, kau lihatlah kepada Kristus sebagai tabib yang ajaib. Maka dengan iman, mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita puji Dia, bersyukur kita nyanyikan hadapnya. Oh, mari kita sembah Dia, haleluya. Bersyukur, bersyukur,
bersyukurlah, bersyukur atas kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Bersyukur, bersyukur, bersyukurlah, bersyukur karena kasih setiamu. Ku sembah, ku sembah, ku sembah dan ku sembah selama hidupku, ku sembah Kau Tuhan. Oh, pujilah Tuhan, katakan puji Tuhan. Haleluya, haleluya. Oh, pujilah Tuhan, muliakanlah namanya. Haleluya. Ucapkanlah syukur, ucapkanlah syukur, ucapkan terima kasih untuk pengampunannya, untuk kesembuhan yang Tuhan berikan kepada kita. Oh, haleluya. Oh, puji Tuhan. Kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami bersyukur. Kami menyembah-Mu. Engkau hadir ya Tuhan. Oh, haleluya. 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 Oh, pujilah, 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 pujilah Tuhan. Pujilah, pujilah Tuhan. Sembahlah, sembahlah Dia. Muliakanlah namanya. Oh, haleluya, haleluya. Sembuhkan Tuhan, pulihkan, kuatkan, ampuni segala dosa-dosa. Sembuhkan, pulihkan, bangkitkan kembali. Buat cinta untuk merenungkan firman Tuhan. Punya tekad yang baru, disiplin rohani, merenungkan firman Tuhan, membaca, mendengarkan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Setelah engkau menerima tubuh dan darahnya, sekarang dengarlah firman Tuhan. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai akhir zaman. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Jemaat Gereja Isa Al-Masih Kudus yang terkasih, berikut akan disampaikan beberapa pengumuman penting warta jemaat selama sepekan pada tanggal 2 Februari 2025 yang perlu kita perhatikan bersama. Hadir dalam ibadah raya Minggu, tanggal 9 Februari 2025. Firman Tuhan dalam ibadah raya pertama dan kedua akan dilayani oleh Pendeta Yairus Hasugian dari GIA Klaten. Dukung dalam doa, hadir dan terimalah berkat Tuhan melalui pelayanan ini.
menghimbau kehadiran seluruh pengurus dan anggota diakonia untuk hadir dalam persekutuan doa seksi diakonia yang diadakan pada hari Senin, tanggal 3 Februari pukul 5 sore di ruang serbaguna lantai 1. Bagi jemaat Tuhan yang merencanakan pemberkatan nikah di tahun 2025 di GIA Kudus, mohon segera menghubungi Bapak Gembala Jemaat untuk pertemuan bimbingan pastoral dan merencanakan jadwal katekisasi pranikah. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu untuk mengikuti baptisan air yang diadakan pada hari Rabu, tanggal 16 April 2025, silahkan mengikuti katekisasi yang akan dimulai pada hari Selasa tanggal 4 Februari 2025 dan Kamis tanggal 6 Februari di ruang serbaguna. Berikutnya kelas katekisasi diadakan setiap hari Selasa dan Kamis pada pukul 5 sampai 6 petang. Bagi yang ingin dibaptis, segera mengisi formulir dan menyerahkan pas foto yang diperlukan kepada Pendeta Elisa atau ke sekretariat. Akan diadakan doa dan puasa untuk mendukung rumah diakonia almarhum Ibu Tarlian, yang diadakan pada hari Kamis, tanggal 13 dan tanggal 27 Februari 2025, pukul 10 sampai pukul 11 siang, di ruang serbaguna lantai 1. Mari bergabung dan berdoa bersama. Telah dibuka kelas belajar bersama GIA Kudus, mulai 1 Februari 2025. Bagi anak kelas 3 SD, 1 SMP, dan 2 SMP untuk kelas matematika, dan kelas 1 SMP untuk kelas bahasa Inggris. Pendaftaran dan informasi silahkan menghubungi Saudara Yeremia Immanuel. Informasi lebih lanjut silahkan memperhatikan warta cetak maupun digital. Jangan lupa hadir dan mengajak anggota keluarga dalam Bidstone Pagi Raya Keluarga yang diadakan setiap hari Sabtu, pukul 5 sampai 5:45 pagi, di ruang serbaguna lantai 1. Setiap minggu kedua dan keempat diadakan senam pagi bersama setelah doa pagi. Diberitahukan kepada jemaat GIA-ku, bagi jemaat yang sakit atau memiliki kerabat yang sakit dan rindu didoakan, dapat menghubungi gembala wilayah atau sekretariat gereja, supaya dapat disampaikan dalam pengumuman warta jemaat. Selanjutnya akan didoakan oleh Bapak Gembala Jemaat atau Pendeta dalam ibadah raya Minggu. Bagi jemaat yang rindu mengikuti informasi terkini mengenai aktivitas dan kegiatan gerejani di GIA Kudus, silahkan mengunjungi sosial media Instagram GIA Kudus. Warta digital juga dapat diakses melalui laman Instagram ini. Demikian informasi yang dapat disampaikan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Baik, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya ingin menyambut bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir di Gereja Ishak Al-Masih Kudus dalam ibadah pagi hari ini. Kalau ada, bisa bangkit berdiri, baik yang di bawah ataupun yang ada di atas. Ada yang baru pertama kali hadir? Baik, kalau tidak ada, berikutnya kita akan berdoa untuk beberapa saudara kita yang berulang tahun dari tanggal 27 Januari sampai dengan tanggal 2 Februari. Dipersilahkan untuk bisa bangkit berdiri. Bapak Ibu Majelis nanti akan memberikan kenang-kenangan bagi Bapak Ibu Saudara. Ya, baik, selamat ulang tahun. Tuhan memberkati. Saya persilahkan Pak Minggus untuk bisa mendoakan saudara kita yang berulang tahun. Ya, boleh silahkan duduk yang berulang tahun. Mari kita lanjutkan ibadah kita di hari-hari di dalam minggu depan ini. Buat komitmen yang baru ya, lakukan disiplin rohani, renungkan firman Tuhan. Dan jadilah saksi-saksi Kristus di mana saja kita berada. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu karena Engkau telah memanggil kami di dalam ibadah yang kudus, di mana kami boleh merayakan bersama-sama
memuliakan Tuhan, dan boleh bertemu dengan saudara-saudara seiman di dalam fellowship, dalam nyanyian bersama, dalam bermusik, dalam menari bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Kami bersyukur untuk jemaat-Mu yang telah datang memberikan hidup mereka kepada Tuhan, merespon anugerah keselamatan yang besar. Bukan saja mereka memberikan hidup mereka, tetapi mereka membawa persembahan-persembahan melalui kolekte, melalui persembahan digital. Tuhan, berkati anak-anak-Mu ini. Berkati persembahan yang dibawa, persepuluhan yang dipersembahkan kepada Tuhan dengan sepenuh hati, dengan sukacita. Engkau tahu anak-anak-Mu yang memberi dengan sepenuh hati untuk pekerjaan rumah Tuhan di tempat ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk dukungan kepada diakonia, kepada beasiswa. Terima kasih ya Tuhan untuk jemaat-Mu yang sungguh-sungguh memberi untuk pekerjaan Tuhan. Kami berdoa untuk jemaat-Mu yang berulang tahun. Terima kasih untuk 1 tahun Kau telah tambahkan usia di dalam hidup mereka. Kami berdoa supaya Tuhan memberkati mereka baik secara jasmani dan secara rohani, masa depan mereka, keluarga mereka, pergumulan hidup mereka boleh mereka selesaikan dengan kuasa pimpinan Tuhan. Berkati ya Tuhan, sertai anak-anak-Mu yang berulang tahun ini, supaya boleh semakin menjadi murid-murid Kristus yang sejati. Kami berdoa ya Tuhan, untuk jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh, dan juga yang sudah berusia lanjut. Kami mau menyebut mereka di dalam doa kami. Kami berdoa untuk Bapak Yosia Hendra. Kami berdoa untuk Bapak Yusuf Sutejo. Kami berdoa untuk Bapak Budiono Supakti. Kami berdoa untuk Bapak Lukas Karwoto, Bapak Ricardo, Bapak Agus, Ibu Ong Mewa, Ibu Tina, Ibu Erlin, Ibu Suwarti, Ibu Maye, Ibu Linda, Ibu Tika, Ibu Sofi, Ibu Rokiem, Ibu Jun, Ibu Mewati, Ibu Silienio, Ibu Yuliana, Saudara Ferry. Kami berdoa ya Tuhan. Kami berdoa supaya pengobatan Pak Lukas Karwoto di Penang boleh semakin baik, sembuh. Kami juga berdoa untuk Bu Ong Mewa yang ada di rumah sakit Karyati. Tuhan tolong jamaah. Berdoa untuk lansia, beri kekuatan, berikan iman yang tertuju kepadamu. Kami berdoa ya Tuhan untuk kota kudus ini. Engkau berkati kota ini, beri ketenangan, beri kestabilan supaya kami boleh mencari nafkah, bekerja dengan leluasa, memberitakan Injil. Gereja-gereja boleh beribadat tanpa ada gangguan sama sekali. Berkati kota kudus ini, baik Koramil, polisi, tentara maupun pejabat-pejabat yang ada. Kami berdoa untuk Indonesia, Tuhan tolong supaya Indonesia Tuhan jaga, supaya Indonesia ini boleh sungguh-sungguh di dalam naungan Tuhan. Banyak bencana alam terjadi sekarang, Tuhan hiburkanlah orang-orang yang sedang mengalami bencana alam. Hiburkanlah, kuatkanlah gereja Isa Al-Masih yang ada di Kalimantan yang juga mengalami kebanjiran. Tuhan, kuatkanlah mereka. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa untuk perdamaian dunia ini. Kiranya dunia semakin mengasihi dan boleh hidup rukun. Jadikanlah kami pembawa damai-Mu kemana saja kami berada. Bapak Ibu sekalian, mari kita berdoa bersama-sama dengan bersuara doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga.
Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Setelah Allah memanggilmu di dalam ibadah yang kudus ini, dan engkau berbuat bakti kepadanya, lanjutkan perjalanan hidupmu, pulanglah ke rumahmu masing-masing. Dan terimalah berkat dari Allah Trinitas yang Maha Agung, suci, mulia. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Kemuliaan-Nya disaksikan, kebesaran